Di podcast pertama ini gue mau cerita pengalaman gue yang terjadi kira-kira tahun 2008. Jadi cerita ini pengalaman gue bersama om gue. Jadi pada waktu itu udah maghrib. Om gue kebetulan datang sama teman-temannya sebanyak 5 orang. Om gue itu datang dari Salatiga dan ke rumah gue memang dalam rangka mampir. Jadi mereka minta dianterin oleh gue ke sebuah rumah di kawasan Hambalang. Nah, jadi ceritanya mereka datang ketika maghrib, mereka sholat sambil menunggu waktu isya, makan dulu rame-rame di rumah gue. Nah, setelah sholat isya mungkin sekitar 7:30, kita berangkat menuju ke sebuah rumah di daerah Hambalang. Ya, om gue pada saat itu juga belum tahu karena kebetulan ada project. Nah, dia dapat tugas untuk membuat sebuah fasilitas pembuatan pupuk organik di daerah Hambalang di sana untuk memenuhi kebutuhan di seputaran Hambalang. Nah, kita yang menuju ke sana semuanya sama-sama belum tahu mau menuju kemana, rumahnya di mana, hanya punya ancar-ancar bahwa sebuah rumah atau wisma tersebut ada di kawasan Wisma Atlet Hambalang di sekitaran Sentul. Nah, kita berangkat kira-kira jam 7:30 malam dari rumah setelah kita makan. Kebetulan gue yang nyupir pada saat itu sambil ngajak teman-teman om gue pegawainya om gue. Nah, kita berangkat menggunakan sebuah mobil Grand Vitara pada saat itu. Nah, dari rumah 7:30 kita masuk melalui lewat tol ya, dari tol Jor menuju tol Jagorawi. Kurang lebih perjalanannya waktu itu menempuh 1,5 jam ya, sampai keluar tol dari Sentul kalau nggak salah. Nah, dari keluar tol itu kita langsung menuju ke alamat. Karena pada saat itu belum ada Google Maps ya, jadi cuma dapat ancar-ancar menuju sebuah rumah di dekat Wisma Atlet itu melewati jalan-jalan ini. Nah, setelah keluar tol itu agak jauh, jadi kita cukup berjalan menyusuri jalan itu melewati beberapa desa kecil ya. Jalannya cukup kecil sampai beberapa menit kemudian kita sampai di sebuah perempatan yang jadi agak tanjakan. Ini setelah melewati beberapa perumahan atau desa gitu ya. Jadi seingat gue ini kita ketemu perempatan yang sepi, tidak ada tanda-tanda, tidak ada orang. Jadi hanya perempatan yang tidak ada pos, tidak ada manusia sama sekali. Nah, kita di situ bingung sampai akhirnya kita telepon orang yang mau jemput kita. Nah, ketika perempatan situ, oke, tunggu di situ, kita jemput. Nah, singkat cerita kita nunggu beberapa saat dan ada yang menjemput dengan mengendarai sebuah motor. Nah, ketika motor datang, kita langsung dituntun menuju ke kawasan wisma tersebut. Nah, ternyata dari perempatan itu Wisma Atlet ini atau rumah yang kita tuju masih ada menempuh waktu beberapa lama. Nah, sepanjang jalan itu kita masih melewati sebuah rumah-rumah kecil ya, yang rapat ya, kayak pedesaan gitu ya. Nah, sepanjang jalan kita cukup berpikir juga, ini kok jalannya kecil, terus kemudian tidak ada aspal. Ya, jalannya cukup jalan desa gitu ya, bukan aspal yang bagus. Nah, sepanjang jalan itu kita lihat ada di kanan kiri ini kita lihat ada banyak orang. Ya rame ya gitu, nih kayak desanya ini cukup rame. Tapi
yang membuat kita heran, jadi setiap kali kita ketemu orang gitu ya, orang ini lihat mobil ya, kayak memang jarang banget ada mobil lewat situ. Jadi setiap kali kita lewat, mereka tuh ngelihat mobil kita gitu ya, sambil diam mereka nggak lihatnya benar-benar melihat mobil yang dalam kayak amaze gitu ya, wah ada mobil gitu, dan mereka diam. Dan lucunya, entah karena mobil Grand Vitara itu yang gue pakai mobilnya lampu mobilnya itu kayak kebiru-biruan ya, kayak LED gitu ya. Jadi ketika nyorot ke orang yang ada di pinggir jalan itu, kelihatannya berwarna agak kebiruan orangnya. Jadi kayak pucat biru. Jadi lampunya itu emang nggak ada kuning-kuningnya sama sekali sih. Tapi kita nggak mikir apa-apa, pokoknya kita jalan terus aja sambil ngikutin motor yang udah nggak tahu kemana. Jadi dia menuntun jalan tapi memang agak cepet gitu ya. Sampai habis jalan, nah di situ ternyata lokasi sebuah wisma ya, lebih ke wisma daripada rumah sih. Jadi kita masuk ke sebuah gerbang besar. Seingat gue itu masuk gerbang besar dan menyusuri jalan yang alang-alangnya udah tinggi banget gitu. Emang tinggi banget, hampir kayak masuk ke wahana apa ya, kita menuju Jurassic Park gitu ya, seolah-olah yang udah abandoned banget gitu. Nah begitu masuk ke alang-alang itu, kita melewati jembatan kecil, gue ingat banget, dan sampai agak lurus dikit, di depan ada lapangan cukup besar. Nah di sana kita parkir. Tapi di sana memang tidak ada kehidupan kelihatannya, karena nggak ada lampu sama sekali, benar-benar nggak ada lampu. Dan semua orang di situ, yang ada 2 orang yang naik motor itu, dia menuntun kita pakai senter besar. Nah begitu kita datang, ya semuanya sambil ngobrol, bener nih di sini tempatnya. Emang kita mau bikin kayak semacam pabrik pupuk organik sih di situ. Cuman ya waktu itu tuh om gue maupun pegawai-pegawainya sampai heran juga, kok tempatnya kayak gini juga ya. Terus kemudian nggak lama kita disuruh unpack barang-barangnya, terus suruh bawa tas. Nah tas itu kita angkat masing-masing, terus diarahin sama si penjaga kawasan itu. Jadi ceritanya memang sepertinya si penjaga ini juga udah lama nggak kesini. Jadi ayo cepat, karena ini jalannya jalan agak naik lagi. Jadi dari mobil diparkir sampai ke rumah atau tempat tinggal yang kita disuruh nempatin ini di atas, kayak jalan menuju agak bukit gitu, tapi jalannya bagus. Kayak memang udah jalan setapak yang memang dirancang untuk naik ke atas rumah itu. Nah sambil jalan ini kita ngelewatin kayak apa ya, kayak wisma gitu ya. Ada beberapa kamar-kamar kosong yang mereka cerita ini, jadi dulu ini dipakai buat semacam training center atlet-atlet sepak bola kalau nggak salah. Gue juga nggak jelas ceritanya gimana, cuman gue dengar waktu itu yang penjaga yang nganterin kita ini cerita ini bahwa ini fasilitas untuk latihan atlet gitu. Tapi memang sepertinya udah lama nggak dipakai, jadi emang gelap gulita dan nggak terawat sama sekali. Nah kita dianterin ke sebuah katanya rumahnya di atas. Jadi setelah kita lihat, emang dari agak kejauhan kelihatan ada sebuah rumah besar sekali kayak mansion. Jadi kalau kalian bisa bayangin, ini tuh kayak kita menuju rumahnya Resident Evil gitu ya. Nah begitu sampai di rumahnya baru dibuka itu, mereka bawa kunci dan mereka buka. Dan begitu dibuka, baunya kayak bau rumah yang lembab dan bau jamur gitu ya. Rumahnya gede banget, bagus, rumahnya bagus. Begitu masuk, si 2 orang penjaga ini langsung nyalain listrik. Ya kebetulan listriknya langsung nyala, semuanya langsung diterangin. Dan kita lihat di dalamnya
lengkap ya, udah ada sofa, ada semuanya ditutupin sama kain gitu untuk menghindari debu mungkin ya. Jadi si pegawai yang ngejemput kita ini ditugasin sama, jadi om gue punya bos ini yang punya si fasilitas ini. Nah langsung dibukain semua jendela, pintu, terus kain-kain dicopotin semua karena memang om gue dan pegawainya akan tinggal di sini untuk beberapa lama untuk membuat produksi pupuk organik. Jadi langsung dibukain semua sambil mereka beres-beres bawa alat-alat sapu dan sebagainya. Ketika dibuka, wah udaranya emang enak banget sih, seger, waduh dingin. Terus emang mereka membuka untuk menghilangkan bau-bau seperti jamur dan debu gitu ya. Nah sambil bersih-bersih, kita semua, gue sama om gue dan teman-teman pegawainya om gue ini sambil ngeliatin si mansion ini yang gede ini. Jadi kita langsung oke, ada 3 orang di sana di kamar ini, langsung pilih kamar gitu. Kamarnya cukup hangat ya, jadi kita tidak ada feeling apa-apa ya ketika masuk mansion itu, rumah itu ya. Rumah ini cukup gede. Dan ternyata di ruang tengah itu ada meja biliar. Jadi fasilitasnya juga cukup mewah nih yang punya rumah nih kelihatannya. Nah, begitu kita unpack barang-barang sambil bantu-bantu beres-beres, si 2 orang yang nganter ini sambil bersih-bersih juga. Jadi kita lihat ada beberapa perabotan lama ya. Ada lemari-lemari besar, ada hiasan-hiasan, ada lukisan-lukisan. Nah, sambil nunggu ya di situ ada fasilitas kompor juga udah nyala semua. Jadi wah kebetulan mereka bawain kita Indomie, jadi alat-alat juga udah ada. Wah kita langsung masak Indomie pada saat itu. Masak Indomie, bikin kopi atau teh gitu ya. Nah udah beres-beres mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam, itu udah malam juga ya, udah sekitar jam 10 lebih lah, udah hampir jam 11 mungkin ya. Jadi sudah mulai beres-beres, siap-siap tidur. Si penjaga rumah ini masih stay di situ sambil ngopi gitu ya. Nah sebelum itu rencananya gue nginep, emang gue rencana mau pulang paginya. Nah setelah semuanya beres-beres, kita semua ngumpul di ruang tengah. Ruang tengah itu sofanya sofa kulit yang mahal banget ya kelihatannya. Kita semua nongkrong di situ sambil makan mie, sambil minum-minum teh sama kopi gitu ya. Terus emang kita lihat semua gue bawa handphone waktu itu, masih handphone jadul kalau nggak salah, masih pakai handphone Nokia kalau nggak salah, belum eranya BB. Itu sinyal tipis banget ya, meskipun ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai XL atau apapun, hampir semua sinyalnya hilang. 1-2 lah sinyal. Nah tiba-tiba pas malam itu handphone om gue bunyi beberapa kali. Gue disuruh ngambilin karena handphonenya ada di kamar. Pas gue ambil, ternyata itu ada telepon dari tante gue, istrinya om gue. Nah begitu itu langsung diangkat ya sama om gue. Dan karena emang sinyalnya juga nggak gitu bagus, jadi om gue tuh coba jalan ke arah pintu keluar di belakang. Jadi ada pintu depan, ada pintu belakang. Nah di pintu depan itu emang nggak ada sinyal lagi. Jadi halo gitu. Jadi agak susah komunikasi lah. Tapi anehnya ketika om gue balik lagi ke ruang tengah, jadi di ruang yang kita duduk di sofa itu, sinyalnya cukup bagus ternyata. Tiba-tiba sinyalnya cukup bagus lah,
ada telepon lagi dari tante gue. Jadi ada dering masuk, terus lagi-lagi om gue bilang, halo ma. Terus dicerita, ini kita baru duduk-duduk nih sama anak-anak, sama Kiki juga, kebetulan dianterin Kiki itu panggilan gue, om gue panggil gue namanya Kiki gitu. Ini sama Kiki juga tadi dianterin Kiki dari Jakarta ke rumah di sini di Hambalang kayak gitu. Terus nggak lama, halo gitu, putus lagi cerita gitu, putus. Jadi kayaknya tante gue juga belum sempat ngomong gitu. Nah nggak lama tante gue juga telepon lagi, halo gitu. Terus di situ karena om gue juga males di loudspeaker, ya mah ini lagi lagi santai-santai mau tidur di ruang tengah sama Kiki sama anak-anak, diulangin lagi. Tante gue di sana halo, terus tiba-tiba dia marah, loh kamu sama siapa sih? Lah sama siapa? Ini sama Kiki kok, sama anak-anak tuh pegawainya ya, ada 5 orang gitu. Jadi kita di situ ada berapa orang ya? Ada 7 orang total, plus 2 penjaganya di situ. Nah itu siapa suara cewek? Hah, suara cewek? Itu cewek. Wah, teriak-teriak gitu. Tante gue teriak-teriak di loudspeaker. Itu suara siapa itu? Cewek ketawa-ketawa. Hah, ketawa-ketawa rame banget. Enggak, dibilangin ini sama Kiki sama anak-anak. Mana ada cewek di sini. Terus singkat cerita dia langsung ditutup lagi teleponnya. Nah gara-gara itu om gue penasaran, langsung telepon lagi, di reject. Terus telepon lagi, begitu nyambung, apa kok ini sama Kiki kok nggak ada yang lain, isinya di sini cowok semua. Wah, dia masih belum percaya juga kalau di situ emang nggak ada cewek, orang kita semua cowok lagi minum teh sama makan Indomie. Terus dimatiin kan. Waduh, kita semua lihat-lihatan nih. Wah, aneh banget emang. Terus sambil bengong gitu, kita sambil lihat-lihatan kok ada suara cewek. Kita mikir dari mana gitu. Nah begitu kita lihat-lihatan, kita mandangin ada satu lukisan di belakang yang masih ditutupin sama kain waktu itu. Kita buka dong. Nah si yang buka tuh bukan, yang buka salah satu yang jaga tadi, karena emang ada lukisan-lukisan itu dibukain satu-satu emang. Nah pas dibuka, kaget lah kita semua. Di situ jadi ada lukisan Joko Tarub. Jadi kalau yang nggak tahu lukisan Joko Tarub itu, dalam lukisan itu Joko Tarub lagi ngintip ada beberapa gadis-gadis yang mandi di air terjun. Wah, itu langsung semuanya langsung diem dan mikir, wah jangan-jangan suaranya dari sini. Ya sekali lagi waktu itu om gue coba langsung mau ngejelasin, karena kita kan juga takut. Waduh, baru datang ada kejadian kayak gini-gini nih, nggak suka nih, dan bikin berantem lagi sama istrinya. Ya udah akhirnya coba lagi, malah berantem jadi nyambung nih. Wah kebetulan pas itu nyambung. Ya udah nih coba ngomong sama Kiki deh, tolong jelasin, si Kiki jelasin. Terus ada gue terima telepon dari tante gue itu kan. Iya tante, gimana? Iya benar kok, di sini nggak ada cewek, apalagi yang bercanda. Di sini semua cowok. Kata tante gue, bohong. Tadi tante dengar kok di situ banyak cewek ketawa-ketawa, bercanda gitu. Ya gue jelasin sekali lagi, di sini nggak ada cewek tante, benar demi Allah. Karena waktu itu belum zamannya bisa kirim foto ya, jadi susah buat percaya. Terus
Terus ya udah deh, akhirnya ditutup. Ya kita semua diem di situ. Dan akhirnya gue putusin buat pamit sama om gue nggak mau tidur di situ. Wah udah, pokoknya ya udah, semua pada sholat di kamar masing-masing, pada tidur. Terus gue minta ditemenin sama penjaganya buat ke mobil buat pulang. Dianterin sampai bawah. Wah agak spooky juga nih di dalam mobil menuju jalan raya ke Sentul kan. Sepanjang jalan itu pas keluar dari kawasan Wisma, gue balik lagi menuju desa yang tadi. Terus pas gue lewatin desa itu masih rame, tapi orangnya diem di pinggir jalan gitu. Ini yang paling gue nggak habis pikir nih, kok itu udah jam berapa ya? Udah jam 11 lewat mungkin ya. Orang-orang itu banyak, ada beberapa orang yang berdiri kayak di depan pagar halamannya mereka berdiri aja. Berdiri terus, karena lagi-lagi gue mikir, ini orang-orang ini biru karena lampu mobil gue mungkin gitu. Tapi sepanjang jalan itu gue lihat orang-orang ini kulitnya putih kebiruan. Ya, di situ gue ngebut banget. Karena ya pikir sambil komat kamit, zikir, baca doa ya. Astagfirullah, udah pokoknya ngebut, baca ayat kursi sambil jalan sampai yang akhirnya kita ketemu. Gue itu pulang sendiri, gue ketemu sama jalan besar dan nggak lama masuk tol. Alhamdulillah. Jadi sampai saat itu gue sepanjang jalan gue kepikiran, tadi di rumah sana betah, mudah-mudahan om gue dan teman-temannya betah di sana. Dan nggak lama tuh besoknya mereka telepon gue, ya mereka minta dijemput, dan ternyata mereka udah dapat tempat baru yang gue juga nggak nganter sih. Jadi mereka minta dijemput sama gue untuk balik lagi ke rumah gue. Dan setelah itu mereka pindah tempat untuk mulai memproduksi pupuk lagi di mana yang gue nggak tahu. Yang jelas pengalaman di Hambalang itu ya kita nggak ada yang tahu. Entah dari rumahnya, ya karena sudah tidak ditinggalin lama, atau dari lukisan Joko Tarub itu.